Bismillahirrahmanirrahim. Al-wafa'u fil mu'amalati ma'allahi ta'ala, menyempurnakan dalam beraktivitas atau berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kafa bika jahlan ayyu'amilaka maulaka bil wafa'i wa anta tu'amiluhu bil jafa'i. Cukup bagimu jahlan, satu kebodohan, ayyu'amilaka, apabila kamu berinteraksi, maulaka, terhadap Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, bil wafa'i, dengan kesempurnaan, wa anta, sedangkan kamu, tu'amiluhu bil jafa'i, sementara kamu berinteraksi dengan Allah dengan sikap yang kasar. Laisa rajulu man saha bainan nasi fil majlisi, innamar rajulu man saha ala nafsihi wa raddaha ilallahi ta'ala. Laisa rajulu, bukan manusia yang sejati, bukan pria sejati. Kalau pria sejati nanti kayak iklan rokok ya. Bukan manusia yang sejati, man saha bainan nasi, orang yang menangis di hadapan banyak orang, fil majlisi, di dalam satu majelis. Innamar rajulu, sesungguhnya manusia yang sejati itu, manusia yang hebat itu, man saha ala nafsihi, man, siapa orang, saha, yang menangis, ala nafsihi, atas dirinya, wa raddaha, dan mengembalikan segala urusan, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Man ala hammad dunya wa taraka hammal akhirati, kaman kana ja'ahu asadun yaftarisuhu summa qaradahu burghusun fashtaghala bihi anil asad. Man ala, siapa yang memberatkan hammad dunya, kepada kegalauan dunia, wa taraka, dan meninggalkan hammal akhirati, kegalauan akhirat, karena adalah baginya kaman, seperti orang, ja'ahu, datang kepadanya, asadun, seekor singa, yaftarisuhu, yang akan menerkam pada dirinya, summa, kemudian, qaradahu, mengerubuti kepadanya, burghusun, nyamuk, fashtaghala, maka dia menyibukkan diri, bihi, dengan burghus, dengan nyamuk, anil asadi, dari bahayanya terkaman itu singa. Fa inna man ghafala 'anillahi ta'ala ishtaghala bil haqiri, wa man lam yaghful anhu lam yashtaghil illa bihi. Fa inna man, karena sesungguhnya orang, ghafala, yang lalai, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, ishtaghala bil haqiri, maka dia akan menyibukkan dengan sesuatu yang remeh-temeh. Wa man lam yaghful anhu, dan siapa orang yang tidak pernah lalai, anhu, daripadanya, yakni dari Allah, lam yashtaghil, tidak akan menyibukkan diri padanya, illa bihi, kecuali hanya menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah. Fa ahsin ahwalaka, maka baguskanlah kondisimu, baguskanlah keadaanmu, antafutakad dunia, dari
atau antafutaka dunya, dari terluputnya dirimu akan dunia, dari tidak mampumu untuk meraih dunia, litahsilil akhirati, sebab untuk menghasilkan meraih keuntungan akhirat. Ya talamma, wahai sudah terlalu lama bagimu, fatatkal akhiratu, kamu kehilangan kesempatan atau melupakan persiapan akhiratmu, litahsilid dunia, untuk menghasilkan keuntungan dunia. Ma aqbahal khawfa bil jundiyyi wa ma aqbahal lahna bin nahwiyyi. Ma aqbaha, betapa buruknya, al khawfa bil jundiyyi, ya, rasa takut yang menghinggapi pada seorang tentara. Ma aqbahal lahna bin nahwiyyi, alangkah buruknya kesalahan membaca i'rab yang terjadi kepada ahli nahwu, atau kesalahan membaca kalimat bagi orang ahli bahasa. Wa ma aqbaha talabad dunya liman yudhiru zuhda fiha, dan alangkah buruknya orang yang mencari dunia bagi orang yang menampakkan sikap zuhud terhadap urusan dunia itu. Laisar rajulu, bukanlah manusia yang sempurna, manusia yang sejati, man yurabbika lafdhuhu, orang yang bisa mendidikmu lewat ucapannya. Innamar rajulu man yurabbika lahdhuhu, sesungguhnya manusia yang sejati adalah orang yang mendidikmu lewat pengawasannya. Ani Syekh Abil Abbas Al-Mursi, diriwayatkan dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza kana sulahfatun, idza kana sulahfatu turabbi afrakhaha bin nadhari. Apabila keadaan kura-kura, sulahfat itu kura-kura, apabila adalah kura-kura itu turabbi afrakhaha, mampu merawat anak-anaknya, bin nadhari, dengan memandang, yakni mengawasi dari kejauhan. Kadzalika syaikhu yurabbi muridahu bin nadhari, demikian pula seorang guru, ia mampu mendidik murid-muridnya dengan memandang, yakni mengawasi dari kejauhan. Li'anna as-sulahfata tabidu fil barri wa tatawajjahu ila janibin nahri wa tandura ila bidhihi wa tandura ila bidhiha fayurabbihimullahu binadhariha ilaihim. Karena bahwa kura-kura itu bertelur di daratan, dan dia mengarahkan berjalannya anak-anaknya nanti ke tepian sungai. Wa tatawajjahu ila janibin nahri, dan dia memandang atau mengawasi kepada telur-telur itu sepanjang hari. Wa tandura ila bidhiha, dan dia memandang, mengawasi telur-telurnya. Fayurabbiyahumullahu binadhariha ilaihim, maka Allah merawat anak-anak kura-kura itu dengan sebab pengawasan oleh induk kura-kura mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, paham apa enggak ini? Ini kalimatnya filosofi semua ini, ya. Jadi kita ini
harus selalu mampu berinteraksi dengan Allah. Ya. Orang hidup itu ada interaksi dengan Allah, ada interaksi dengan selain Allah. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ya. Atau hablun minal makhluqat. Ketika sang pencinta burung dia mendekati kandang yang ada, mendekati burung yang ada di kandangnya, lalu dia apa bahasanya, meletekin dengan tangannya, kemudian bersiul dengan mulutnya, berarti dia sedang berinteraksi dengan burung. Dia sedang berinteraksi dengan burung, dengan siulannya yang mirip dengan suara itu burung, berarti dia sedang berinteraksi dengan burung. Ketika orang punya peliharaan kucing, lalu kemudian dia mendatangi kucingnya dengan kalimat pus ya kalau kucing ya. Ya. Nggak tahu siapa yang ngajarin itu manggil kucing kok pus gitu ya. Pus. Kucingnya jawab meong. Berarti dia sedang berinteraksi dengan kucing. Ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, orang-orang sekitar kita, berarti kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Lalu kapan kita berinteraksi dengan Allah? Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah? Ini yang sedang kita bahas. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, kafa bika jahlan ayyu amilaka maulaka bil wafai wa anta tu'amiluhu bil jafai. Ya. Cukuplah bagimu sebuah kebodohan ketika kamu berinteraksi dengan Allah sebagai sang pemberi yang sempurna, tetapi kamu berinteraksi kepadanya dengan sikap yang tidak baik. Allah sang pemberi kepada kita yang sempurna. Allah sang pemenuh hajat-hajat kita dengan baik. Bahkan hajat yang kita tidak minta oleh Allah dikasih. Tapi bagaimana timbal balik kita interaksinya dengan Allah? Sempurna apa enggak? Ya. Contoh, sholat aja malas-malesan. Itu namanya al-wafa bil jafa. Ya. Berarti menyempurnakan interaksi dengan Allah, tapi dengan cara yang tidak baik. Allah ngasihnya sama kita nggak kira-kira. Semua dikasih oleh Allah. Coba bayangkan, sudah berapa banyak rezeki dari Allah yang kita makan, sudah berapa macam tumbuh-tumbuhan yang kita makan, berapa macam buah-buahan yang kita makan. Ini adalah pemberian Allah yang sempurna. Tiap hari kita dikasih cahaya matahari, tiap hari kita dikasih air untuk minum, tiap hari kita dikasih udara untuk nafas. Ini adalah pemberian Allah yang sempurna. Tapi bagaimana interaksi kita? Kembalinya kita berinteraksi dengan Allah sudah sempurna atau belum? Sholat masih malas-malesan. Ya. Ibadah masih ogah-ogahan. Giliran sholat menghadap kepada Allah, pikirannya masih mikirin dunia. Ya Allah, besok leasing datang tuh, ya. Bayar motor 2 juta,
misalnya, atau 1 juta, ya. Duit belum ada, ya. Padahal sedang komunikasi dengan Allah. Maka ini adalah kebodohan bagi kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak bodoh? Maksimalkan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu kalau mau sholat, kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dadanya gemuruh. Dadanya gemuruh. Karena apa? Mau menghadap kepada Allah. Gemuruhnya itu seperti suara air yang direbus. Sudah matang. Beletuk. Ya. Salafus saleh, ulama-ulama zaman dahulu, kalau sudah ambil wudu, kemudian sudah adzan, sudah iqamat, lalu kemudian mau maju untuk berbaris mengerjakan ibadah sholat, karena tahu bahwa ini adalah saatnya kita menghadap kepada Rabb-nya, mukanya pucat, takut, khawatir. Kenapa? Karena sedang mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana kita? Iya, sudah qomat, imam sudah maju, imam sudah menghadap kepada makmum. Sawwu sufufakum, luruskan barisan kalian. Ada yang masih duduk, ada yang masih pencet HP, ada yang masih bercanda, ya. Padahal sudah qad qamat as-salat, sungguh telah ditegakkan salat. Harusnya kejar, maju. Kenapa? Karena ini kita mau menghadap Allah. Masa mau menghadap Allah santai-santai? Orang mau dapat kendurianan aja jalannya cepet. Lah iya. Mau dapat berkat kendurianan aja jalannya cepet, nggak boleh telat. Telat nggak kebagian udah. Apalagi ini mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak kecerdasan akal kita? Manakala kita tidak mampu menempatkan berinteraksi dengan Allah itu harusnya yang terbaik, sebab Allah yang paling baik memberikan kenikmatan kepada kita. Nih kata Imam Ibnu Athaillah begini, bagaimana Allah mau memberikan kepada kita yang terbaik kalau kitanya tidak bisa memberikan surprise kepada Allah, tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama anak aja deh, sama anak dah, ya. Bagaimana anak bisa hormat kepada kita kalau kita tidak pernah mau ngerawat anak dengan baik? Apalagi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah tidak punya kepentingan dari kita, mau kita berbuat baik, kita tidak berbuat baik, bagi Allah, tugas Allah itu memberi kepada hamba-hambanya. Cuman kita ini yang kelewatan, ya. Allah baik ini sama kita, ya. Biarin deh sekali-sekali nggak sholat nggak apa-apa dah. Allah baik ini sama kita, biarin dah maksiat dosa, ya dikit-dikit mah nggak apa-apa kali, gitu. Padahal baiknya Allah ini karena memang Allah sebagai Al-Khaliq, ya, bertugas, ya. Allah sesudah menghendaki kita hidup di dunia, maka tugas Allah selanjutnya adalah bagaimana memfasilitasi kita dalam hidup. Ketika kita baik, kita mampu berinteraksi dengan Allah secara baik, maka Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita. Tapi ketika fasilitas baik diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak mampu berterima kasih dengan baik, tunggu saja. Kalau tidak dibalas oleh Allah di dunia, nanti balasannya di negeri akhirat. Maka jangan buru-buru senang
Kalau misalnya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting berbuat baik aja. Buktinya saya nggak pernah sholat, rezekinya lancar. Jangan buru-buru senang, karena semua pasti akan ada balasannya di sisi Allah. Karena itu orang yang hebat itu bukan orang yang menangis di tengah-tengah majelis supaya dianggap menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang hebat itu bukan man saha bainan nasi fil majlis, bukan orang yang menangis lalu disaksikan oleh banyak orang sehingga dia nampak sebagai orang yang khusyuk tawadhu kepada Allah. Tetapi innamar rajul man saha ala nafsihi wa raddaha ila Allah taala. Sesungguhnya orang hebat itu orang yang bisa menangisi dirinya, bukan menangis di tengah banyak orang, tapi menangisi dirinya dan mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hebat begitu ya. Orang hebat itu jalan sehari, malam hari mau tidur, mengoreksi perjalanan seharinya, meneliti perilaku perbuatannya, menghitung baik dan buruknya, lalu kemudian ditutup dengan menangis kepada Allah. Kalau tidak sempat menangis pada saat menjelang tidurnya lewat zikir-zikir yang panjang, maka bangun tengah malamnya di saat tahajud kepada Allah, kemudian ada rasa khawatir dan rasa takut ya, manakala ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak baiknya menjadikan sebab tidak ridhonya Allah kepada dirinya. Ini perjalanan kehidupan ya. Kalau sudah ini yang dilakukan, maka orang dalam hidup tidak mungkin mau menyalahkan orang lain kecuali menyalahkan hanya kepada diri pribadinya. Hanya orang-orang dalam hidup di dunia sering terlalaikan oleh urusan-urusan dunia. Kita hidup di dunia sering terlalaikan oleh urusan dunia dan sering kita memperoleh kecemasan dalam hal urusan dunia. Karena khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Keluh kesahnya urusan apa? Ke belakang keluh kesahnya adalah mengenai nasib yang telah berlalu. Kadang masih dipikirin aja. Coba dulu saya begini. Mungkin saya sudah punya ini. Coba dulu saya begini. Mungkin saya nggak seperti ini nasibnya. Nah itu keluh kesah ya. Menjadikan sebab jiwa itu tidak ada ketenangan. Tapi ketika sudah mampu membuang itu, lalu diganti dengan kalimat alhamdulillah. Seperti apapun keadaan saya hari ini, saya telah diselamatkan oleh Allah dari berbagai hal. Jadi dibuang tuh keluh kesahnya. Lalu kemudian keluh kesah yang kedua adalah mengenai kedepannya, yaitu urusan rezeki, urusan dunia ya, dan sebagainya. Maka orang berani meninggalkan ibadah kepada Allah demi untuk memperoleh keuntungan dunia. Orang berani meninggalkan ibadah kepada Allah demi untuk memperoleh keuntungan dunia. Maka kata beliau, man 'ala hammad dunya wa taraka hammal akhirah kaman kana ja'ahu asadun yaftarisuhu summa qaradahu burghusun fashtaghala bihi 'anil asad. Orang yang lebih memberatkan kepada kecemasan urusan dunia
kemudian meninggalkan kecemasan urusan akhirat, itu seperti orang yang sedang didatangi oleh seekor singa. Orang secara fitrah, manusia secara fitrah itu pingin selamat dunia akhirat. Orang pingin selamat dunia akhirat, maka tidak akan berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah, sebab pingin selamat dunia akhirat. Nah, bertahannya diri tidak melanggar aturan Allah itu seolah seperti dia sedang diintai oleh harimau atau oleh singa, sedang diintai. Dia udah lihat bahwa di depan itu ada singa, maka saya harus berhati-hati. Ternyata datang beberapa ekor nyamuk. Dia digigit oleh nyamuk. Akhirnya dia sibuk mengusir nyamuk, lupa mengusir harimau, atau lupa menyelamatkan diri dari terkaman singa atau harimau. Nah, itu kenyataannya. Orang fitrahnya hidup di dunia pingin enak, pingin selamat. Akhiratnya pingin selamat, bebas dari siksa neraka, selamat masuk ke dalam surga. Semua pinginnya begitu. Padahal keselamatan negeri akhirat sampai ke surga itu jalannya, syaratnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Syaratnya, jalannya adalah membangun interaksi dengan Allah secara baik, membangun komunikasi dengan Allah secara baik. Tapi begitu nyamuk datang, nyamuk ini artinya kebutuhan dunia. Begitu kebutuhan dunia itu harus terpenuhi, lalu dia mendapati pos-pos, ya, jalan-jalan kebutuhan dunia, akhirnya dia sibuk sama urusan dunia, lupa sama urusan akhirat. Nah, melupakannya orang terhadap urusan akhirat berarti dia mengabaikan ancaman diterkam oleh singa. Masya Allah, ini luar biasa ini, kiasannya luar biasa. Berarti kalau begitu banyak yang terlena apa banyak yang siaga? Banyak yang siaga terhadap terkaman singa, atau banyak yang terlena oleh terkaman singa gara-gara nyamuk? Banyak yang terlena gara-gara nyamuk. Berapa banyak orang hanya sekedar ingin memperoleh uang receh, berani meninggalkan sholat. Tidak sekedar berani meninggalkan sholat berjamaah, tapi berani meninggalkan sholat wajibnya. Hanya hitungan nilai-nilai uang receh. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban hanya untuk mencari recehan-recehan di dunia, berarti kita sibuk mengusir nyamuk, tapi kita akan diterkam oleh singa. Allah. Jadi rupa-rupanya banyak yang lengah, banyak yang ya terlena. Banyak yang terlena dengan urusan-urusan. Kita nggak bicara orang lain, dah. Bicara kita aja. Sehari ini dari subuh sampai ini maghrib, ya, berapa kali kita sholat berjamaah? Subuh jamaah apa enggak? Zuhur jamaah apa enggak? Asar jamaah apa enggak? Maghrib jamaah apa enggak? Ini isya udah pasti karena kita ngaji, ya. Coba kalau nggak ngaji, jamaah apa enggak? Apa yang menjadikan sebab kita lengah nggak jamaah? Kalau nggak urusan receh, sekedar main HP, sekedar dagangan-dagangan dunia yang kecil. Padahal
Inilah yang terpenting bagi kita, yang bakal menjadi kekayaan kita saat kita nanti menghadap Allah. Fa inna man ghafala 'anillahi ta'ala ishtaghala bil haqir wa man lam yaghful 'anhu lam yastaghil illa bih. Karena sesungguhnya orang yang lalai dari kewajibannya menghambakan diri kepada Allah, berarti dia sedang menyibukkan diri dengan urusan-urusan remeh-temeh, urusan receh, urusan remeh-temeh. Berani meninggalkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa sehatnya yang ngasih Allah, rezekinya yang nyiapin Allah, keselamatannya yang memberikan Allah. Dia lupa, dia kejar yang kecil-kecil, padahal Allah mempersiapkan yang lebih besar. Masya Allah. Bagaimana? Setuju? Ini pelajaran yang harus masuk ke relung hati kita, harus masuk ke relung hati kita. Jangan karena sebab urusan remeh-temeh, karena sebab urusan rezeki yang kecil, sampai berani meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. Karena itu, ahsin ahwalaka antafutaka dunya litahsilal akhirah. Perbaguslah keadaanmu jika kamu lalai untuk meraih dunia hanya gara-gara memperoleh kebaikan akhirat. Perbaiki cara berpikir kita, rubah mindset kita, perbaiki cara berpikir kita. Kalaupun kita terlewatkan dari keuntungan dunia, tapi kita tidak boleh terlewatkan untuk menghasilkan keuntungan akhirat. Karena keuntungan dunia itu nggak ada selesai-selesainya. Kata Rasulullah kan begitu. Rasulullah menyampaikan, manusia dalam hidup itu terhadap urusan dunia, kalau sudah mendapatkan satu pengen dua, mendapat dua pengen tiga, mendapatkan tiga pengen empat, dan seterusnya. Sampai kata Rasulullah, hatta yamla' fahu minat turab. Kalau mulutnya belum disumpel dengan tanah, maka manusia itu tidak akan ada selesainya terhadap urusan-urusan dunia. Maksudnya apa? Disumpel mulutnya dengan tanah, masuk ke liang lahat, mulutnya ditempelin di liang lahat, sumpel pakai tanah, baru selesai. Kalau enggak begitu, enggak selesai-selesai urusan dunia. Ayo kita ada, dulu belum punya rumah, pingin punya rumah, udah punya rumah, pingin punya kontrakan, udah punya kontrakan, pingin punya motor, udah punya motor, pingin punya motor lagi, motor udah 3, pingin punya mobil, udah punya mobil kurang bagus, pingin ganti mobil, belum punya istri, pingin punya istri, udah punya istri, pingin, kalau berani pengennya doang gitu mah. Ya Allah. Hatta yamla' fahu minat turab, sehingga mulutnya disumpel tanah. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya, bahasa sederhananya, daripada duduk di rumah sekedar nonton TV, masih lebih mulia duduk di masjid lewat berzikir kepada Allah. Daripada duduk di tempat sambil main HP, akan lebih baik duduk di masjid sambil membuka Al-Quran. Karena ini adalah jalan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang kadang lupa kenikmatan itu yang memberikan adalah Allah. Tapi kadang-kadang berterima kasihnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Athaillah menyindir kita, ya tolamma, udah berapa lama ente seperti itu, udah berapa lama ya. Kamu berbuat seperti itu sudah berapa lama? Fatatkal akhirah litahsilid dunya. Kamu melupakan urusan akhirat cuman untuk memperoleh hasil dunia. Berapa lama ya. Berapa lama kamu hidup di Jakarta ya. Atau berapa lama kamu hidup semenjak lahir ya. Hari-harimu hanya untuk sibuk mencari dunia dengan alasan bahwa mencari rezeki itu wajib, memberikan nafkah kepada istri, keluarga itu wajib, tapi meninggalkan ibadah kepada Allah. Berapa lama? Ya. Sudah berlama-lama. Jawabannya sudah berlama-lama. Karena tiada waktu, tiada hari-hari kecuali tiap harinya adalah sibuk sama urusan dunia. Ya. Ya'ti zamanun yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Nanti akan datang satu zaman orang lebih cinta kepada dunia dan melupakan kepada akhirat. Ini zaman sekarang, zaman-zaman sekarang seperti itu. Urusan ibadah dibelakangkan, tapi urusan dunia selalu didahulukan. Urusan sholat aja bilangnya sholat nomor 2, iya nomor 1 syahadat, itu rukun Islam ya. Tapi urusan pekerjaan ibadah harus selalu number 1. Urusan ibadah harus selalu nomor 1. Sudah berapa lama kamu melakukan hal seperti itu ya? Meninggalkan akhirat, melupakan akhirat hanya untuk ingin memperoleh keuntungan dunia. Masya Allah. Oh. Maka aneh seorang tentara yang dia itu tiap harinya pegang senjata, dia takut sama musuh. Ma'akba'al khawfa bil jundihi ya. Ya, betapa buruknya rasa takut yang menghinggapi seorang tentara. Tentara sih takut, orang tiap hari kemana-mana pegang senjata. Wa ma'ahbaqal lahan wa ma'aqbahal lahan bin nahwi ya. Kenapa takut? Kalau orang mengerti tentang nahwu sorof, lalu dia takut dalam menulis atau membaca bahasa Arab. Atau kenapa orang takut dalam berkalimat, dalam berbahasa, padahal dia orang ahli bahasa. Ya Allah. Jadi urusan dunia nggak usah kita takuti ya. Takutlah kita sama urusan dunia ini sudah diatur oleh Allah. Terpenting bagi kita ibadah yang benar, ikhtiar yang sempurna, selebihnya tawakal, serahkan kepada Allah. Ibadahnya benerin dulu ya. Lalu kemudian ikhtiarnya yang sempurna. Sesudah itu pasrah sama Allah. Nanti Allah yang bakal menempatkan, menyiapkan rezeki kita dari mana sumbernya. Cuman kadang-kadang orang itu udah takut duluan ya. Sehingga mengejar, berebut sekalipun harus meninggalkan ibadah. Wa ma aqbaha talabad dunya liman yudhiru zuhda fiha ya. Alangkah buruknya pula orang mengejar dunia padahal dia sudah masuk pada kategori orang zuhud. Orang zuhud itu hati-hati terhadap harta dunia. Oleh karena itu bukanlah guru yang sejati manakala mendidik muridnya hanya sekedar lewat ucapan. Tetapi guru yang sejati adalah mendidik muridnya lewat pengawasan ya.
Guru yang sejati mendidik muridnya tidak sekedar dengan ucapan, tapi guru yang sejati adalah mendidik muridnya lewat pengawasan, diawasi. Maka guru, ustadz, kiai itu bukan tenaga pengajar, ya, tapi pengawasan, ya. Karena itu yang namanya ulama itu yandurul ummah bi'ainir rahmah. Ulama, kiai, ustadz memandang umat dengan pandangan kasih sayang, ya. Jadi dipandang, diawasi, bukan sekedar diajari. Kalau cuma sekedar diajari saja tanpa diawasi, jalannya kemana dia nggak tahu, maka pelajarannya tidak akan sampai pada perilaku. Tapi ketika pelajarannya disampaikan lalu adanya pengawasan, ya, pengawasan itu dikontrol terus-menerus, dilihat terus-menerus, maka akan menjadi orang yang berhasil. Digambarkan oleh Imam Syekh Abil Abbas Al-Mursi seperti seekor kura-kura. Seekor kura-kura, dia itu bertelur itu di pinggir-pinggir sungai. Nggak mungkin kura-kura menelur jauh dari sungai, karena dia tahu bahwa anak-anaknya nanti akan hidup di sungai. Maka dia mempersiapkan sarangnya, dia bertelur, dia ngerami, lalu sesudah netes satu persatu, anak-anaknya akan lari berenang ke sungai, dia awasi dari kejauhan. Kalau ada yang mengancam, ya, predator yang akan memangsa anak-anaknya, dia kejar, dia lawan. Kalau ada anaknya yang dia itu dalam keterbelakangan sehingga berenang belum bisa, maka induknya turun dan mengangkat lewat jari jemari tangannya, lewat tangannya si kura-kura mengangkat bayi-bayinya. Itu namanya pengawasan. Jadi diawasi, dikontrol, sampai kemudian anak-anaknya mampu mandiri dalam menjalani kehidupan. Nah, tugas kita dalam hidup seperti itu. Tapi yang kita awasi adalah jiwa kita, diri kita. Kita ini tiap hari tidak sekedar mendapati nasihat lewat lisan seperti ini, tetapi kita harus bisa mengawasi jiwa-jiwa kita. Kalau kita mampu mengawasi jiwa-jiwa kita lewat pengetahuan yang telah kita peroleh, maka ibarat induk kura-kura, dia akan sukses merawat anak-anak kura-kuranya. Kita akan sukses merawat jiwa kita. Kita akan sukses menuntun jiwa kita dalam berinteraksi kepada Allah, dalam berkomunikasi dengan Allah secara baik, manakala kita terus-menerus mengawasi jiwa kita. Karena itu predator yang akan menyerangnya adalah kesombongan diri kita, kesombongan diri, keangkuhan, kemudian merasa lebih dari yang lain, kemudian kemalasan. Ini adalah predator-predator yang bakal merusak anak kura-kura, predator yang bakal merusak jiwa kita dari lulusnya menjalani hidup dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah kibir, ya, sombong, kemudian istakbar, ya, congkak, kemudian merasa diri paling pintar, paling bisa dan sebagainya, kemudian kemalasan, kemudian ketidaktahuan. Itu akan merusak jiwa-jiwa kita dalam lurusnya berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang hati saya suka bicara, ya Allah, kenapa
waktu lagi sholat banyak yang ikut berjamaah, tapi giliran pencerahan jiwa lewat ilmu banyak yang tidak berkenan mengikutinya. Kadang hati saya suka bicara seperti itu. Ya Allah, apa mungkin karena merasa ibadahnya sudah benar, padahal ya dia sedang diintai oleh singa, padahal dia belum bisa membalas terima kasihnya kepada Allah dengan sempurna, sementara nikmat Allah yang diberikan kepadanya sudah sempurna. Ini yang kadang-kadang menjadi bahasa hati saya. Ya Allah, waktu sholat jamaahnya banyak penuh, giliran ngaji ya yang pada doyan-doangan. Ya, husnudzon saya, berbaik sangka saya, oh mungkin yang tidak duduk ngaji karena sudah pada ngerti, sudah pada paham, jadi nggak usah ikut duduk ngaji. Ini namanya bahasa husnudzon, ya. Bahasa baik sangka. Ya. Kalau urusan sibuk, semuanya punya kesibukan. Yang duduk di pengajian juga pada punya kesibukan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi nasihat yang berharga bagi kita sehingga kita mampu merubah diri kita, karena kita sudah lama kita terlena dengan urusan dunia, jauh dari mendekatkan diri kepada Allah, sementara sisa umur kita tinggal tidak seberapa lagi. Maka saatnya kita mengambil kesempatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.